Selamat datang semua di channel ini. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal-soal. Di video kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Materi ini materi kelas 11, bagian dari materi gelombang mekanik. Nah, langsung saja. Efek Doppler sendiri itu merupakan gejala atau efek di mana berubahnya frekuensi yang didengar oleh seorang pendengar terhadap suatu sumber bunyi akibat berubahnya jarak antara pendengar dengan sumber bunyi tersebut. Nah, jadi biasanya contohnya kalau kita dengar ambulans, itu kan kalau ambulans dari kejauhan kita dengar bunyi sirenenya, kemudian semakin ambulans mendekat ke kita, semakin berbeda suara sirene yang kita dengar. Tentunya mungkin semakin besar kalau kita dengar. Nah, fenomena itu berubahnya frekuensi yang kita dengar itu namanya efek Doppler. Nah, di efek Doppler sendiri itu persamaannya itu misalnya Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, ini persamaannya untuk efek Doppler. Nah, Fp sendiri itu adalah frekuensi pendengar, frekuensi yang didengar oleh pendengar, satuannya Hertz. Kalau V sendiri itu adalah kecepatan rambat bunyi di udara, satuannya meter per sekon. Kemudian Vp sendiri adalah kecepatan pendengar, satuannya juga meter per sekon. Vs kecepatan sumber bunyi, kecepatan sumber bunyi. Dan terakhir Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini ada plus minus, ada plus minus. Jadi kapan Vp-nya itu bernilai plus, kapan bernilai minus. Begitu juga Vs-nya kapan dia bernilai plus, kapan dia bernilai minus. Jadi perlu diperhatikan Vp atau kecepatan pendengar dia bernilai positif. Vp dia bernilai positif kalau pendengar ini mendekati sumber bunyi. Jadi misalnya ada ambulans, misalnya saya pendengar, maka saya berjalan mendekati ambulans, maka nilai kecepatan saya itu bernilai positif. Jadi kecepatan pendengar bernilai positif ketika mendekati sumber bunyi. Mendekati sumber bunyi. Nah, dia minus kebalikannya kalau saya menjauhi, saya sebagai pendengar ya, menjauhi sumber bunyi. Ingat, mendekat positif, menjauh negatif. Itu Vp atau kecepatan pendengar. Kecepatan sumber kebalikan dari kecepatan pendengar tadi. Kalau kecepatan sumber itu bernilai positif ketika ini bernilai positif ketika dia menjauhi sumber bunyi. Nah, dia bernilai negatif mendekati sumber bunyi. Mendekati sumber bunyi. Nah, biasanya kalau saya supaya memudahkan ini saya singkat aja ya. Saya cari jembatan keledainya secara cepat atau cara singkat, cara mudah untuk menghafalnya. Saya biasanya pakai sukat min penjamin. Jadi saya cara hafalnya kayak gini, sukat min penjamin. Sukat min itu sumber mendekat minus,
sumber mendekat minus, penjamin pendengar menjauh minus. Nah, biasanya kayak gini supaya gampang. Tinggal cari lawannya. Kalau sumber itu mendekat minus, berarti kalau sumber menjauh plus atau positif. Penjamin pendengar menjauh minus, berarti pendengar mendekat plus atau positif. Nah, ini cara mudahnya untuk menghafalkan kira-kira tanda yang benar itu bagaimana. Jadi ini yang perlu dihafal untuk efek Doppler. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sini kita bacakan ya. Baik. Nomor 1. Sumber bunyi berfrekuensi 600 Hz dan pendengar saling mendekat, masing-masing dengan kecepatan 40 meter per sekon dan 60 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah. Nah, jadi kamu harus hati-hati dulu menentukan yang mana VP, yang mana VS, dan harus tahu menentukan apakah dia plus, apakah dia atau dia benar negatif. Nah, kita lihat di sini katanya sumber bunyi dan pendengar saling mendekat. Jadi kuncinya di sini, saling mendekat. Ya, saling mendekat katanya. Berarti sumber bunyi mendekati pendengar, pendengar juga mendekati sumber bunyi. Nah, kita jawab. Diketahui dulu. Apa yang diketahui di sini ada frekuensi sumber. Sumber bunyi berfrekuensi berarti Fs, sumber bunyi tadi. Frekuensi sumbernya 600 Hz. Masing-masing dengan kecepatan 40 dan 60. Berarti 40 ini kecepatannya sumber bunyi. Berarti V sumbernya itu 40 meter per sekon. Sementara 60 ini adalah pendengar. Kecepatan pendengar 60 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara, berarti V sama dengan 340 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah, maka frekuensi bunyi yang didengar, berarti frekuensi pendengar atau frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, sekarang kita analisa dulu. Apakah VS-nya bernilai positif dan VP-nya atau negatif, dan begitu juga VP-nya. Kita lihat sumber bunyi. Sumber bunyi katanya mendekati pendengar. Kan mereka saling mendekat ya. Berarti dia mendekati pendengar tadi. Kalau sumber sukatmin, sumber mendekat minus. Berarti dia mendekat nilainya minus. Kemudian pendengar juga mendekati sumber bunyi. Berarti tadi penjamin pendengar menjauhi minus, berarti mendekat berarti positif. Ininya positif. Nah, maka bisa kita masuk dalam rumus persamaan penyelesaian. Kita pasang rumusnya dulu. Frekuensi pendengar sama dengan V. Kita langsung masukkan apa namanya? Di sini tandanya berarti VS dibagi V tambah VP dikali Fs. Nah, kita masukkan angkanya. V-nya tadi berapa? 340. Vs-nya adalah 40 per V-nya lagi 340. Yang di bawah itu 60. Oh, maaf, sorry. Terbalik rumusnya ya. Rumusnya terbalik. Yang di atas dulu itu adalah VP dulu. Berarti ini plus. Yang di bawah baru yang minus. Ini juga hati-hati ya, kadang biasanya terbalik. Jadi ingat pendengar di atas, yang sumber di bawah. Ini VS dikali Fs. Nah, berarti 40 tambah 60 dikurang 40 tadi di sini. Fs-nya tadi 600. Next. Kita masukkan 340 tambah 60 berarti 400. 340 kurang 40, 300 kali 600. Nah, kita operasikan. Ininya nolnya hilang 2. 6 bagi 3 dapat 2. 400 kali 2, 800 Hz. Nah, jadi frekuensi ini didengar oleh pendengar adalah 800 Hz. Jadi jawaban benar adalah
yang C. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua. Kita bacakan. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1000 Hz. Pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon berlawanan arah dengan ambulans. Jika kecepatan bunyi di udara 300 meter per sekon, perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mendekati dan menjauhi adalah. Baik, berarti kita sama kayak tadi, kita tulis dulu diketahuinya supaya gampang. Yang diketahuinya dulu. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan, berarti ambulans itu kan sumber bunyi ya, berarti VS, kecepatan sumber bunyinya 72 km per jam. Ini kita ubah ke meter per sekon, satuan internasional ya, berarti 72.000 bagi 3.600, 20 meter per sekon atau per detik. Sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1000 Hz, frekuensi sumber, berarti Fs-nya 1000 Hz. Pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan pengendara sepeda motor, berarti kecepatan pendengarnya 20 meter per detik. Berlawanan arah dengan ambulan. Jadi kalau ambulannya ke mereka, berarti istilahnya berlawanan arah ya. Jika kecepatan bunyi di udara, berarti V-nya 300 meter per sekon. Ditanyakan ini perbandingannya. Jadi ditanyakan ada dua kondisi. Pertama adalah frekuensi pendengar ketika mereka saling mendekat dibandingkan dengan frekuensi pendengar ketika mereka saling menjauh. Nah, ini ditanyakan perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengendara motor saat mereka mendekat dan menjauh. Jadi kalau saya gambarkan ya supaya mungkin bisa dipahami, supaya bisa dibayangkan. Kayak misalnya keadaan pertama itu ambulansnya menuju ke ini kayak sirinenya ya. Ini pengendara motor. Mereka saling mendekat. Ini cari dulu berapa. Kasus kedua, ini sudah berpapasan, kemudian sudah saling membelakangi. Jadi pengendara sudah di sebelah kiri, yang ambulans sudah di sebelah kanan. Jadi ke sana, ini saling menjauh. Nah, ini yang tanyakan kedua, ini kita anggapnya FP-nya juga berapa. Nah, kita cari ini berapa, cari juga ini berapa, kemudian kita bandingkan. Nah, untuk kasus saling mendekat, kita lihat dulu ya. Kalau saling mendekat berarti V kecepatan sumbernya positif atau negatif. Kalau saling mendekat berarti sumber mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar, maka dia bernilai negatif. Dan VP-nya karena mendekati sumber dia bernilai positif. Maka kita masukkan di rumusnya FP saling mendekat. Saya tulis saya mendekat. Frekuensi pendengar ketika dia mendekat itu sama dengan, kita masukkan rumusnya V plus V pendengar per V kurang Vs dikali Fs. V-nya tadi diketahui 300, kecepatan pendengar 20 per 300, kecepatan sumber juga 20, Fs-nya tadi 1000. Atau saya tidak tulis Fs-nya, saya tidak perlu tulis Fs-nya karena kan nanti dibandingkan ya, dan mereka Fs-nya sama. Jadi lebih gampang kalau kita tidak tuliskan. Kenapa? Karena kalau dibandingkan nanti pas mereka habis. Kita lihat nanti ya. 300 tambah 20, 320 per 300 kurang 20, 280 kali Fs. Nah, itu Fp untuk yang saling mendekat. Kita save dulu jawabannya. Kemudian yang saling menjauh. Nah, sumbernya menjauhi pendengar, berarti dia plus. Sementara pendengar menjauhi sumber, berarti dia negatif. Ini kebalikan yang tadi nih ya. Nah, kita masukkan rumusnya menjauh
sama dengan V dikurang VP per V tambah VS dikali FS. Masukkan angkanya, 300 kurang 20 per 300 tambah 20 dikali Fs. Fs-nya tidak usah, nanti kita lihat. Sama dengan kita masukkan angkanya 300 kurang 20, 280, 300 tambah 20, 320 Fs. Nah, ini kita bandingkan perbandingan. Kan tadi yang tanyakan perbandingan mereka ya. Fp mendekat banding Fp menjauh. Nah, kita masukkan 320 per 280 Fs banding 280 per 320 Fs. Nah, ini Fs-nya karena sama, jadi ini kita habiskan saja. Nah, kemudian ini kita ubah, ini nolnya juga habis semua. Ini habis ya. Maka ini 32 per 28 itu kita bisa sederhanakan ya, berarti 8 per 7 banding ini juga 7 per 8. Kita sederhanakan menjadi berarti 8 per 7 dikali 8 per 7. Nah, hasilnya adalah 64 per 49 Hz. Jadi jawabannya adalah 64 banding 49. Jadi untuk soal ini jawabannya benar adalah pilihan 64 banding 49 yang B. Nah, itu ya. Itu dua contoh soal tentang efek Doppler. Nah, jadi yang perlu kamu ingat efek Doppler itu adalah yang pertama rumusnya kamu hafalkan. Yang kedua adalah menganalisis apakah kecepatan pendengar itu bernilai negatif atau positif. Sama juga apakah kecepatan sumber itu bernilai positif atau negatif. Ingat saya rumus yang tadi, sukat min penjamin sumber mendekat minus, penjamin pendengar menjauh minus. Itu ya. Jadi itu saja video kali ini, semoga bisa membantu. Thank you dan sampai jumpa di video berikutnya.